Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi bacaan kita terhadap kitab Syarhul Waraqat dalam ilmu usul fikih. Kita masih di pembahasan al-mujmal wal mubayyan. Kita lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kemudian kata beliau, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, asani adamu ma'rifati sifati wa yazulul ijmalu bi bayani sifati wa yazulul ijmali bi bayani sifati wa yazulul ijmalu bi bayani sifati wa misluhu qauluhu ta'ala wa misaluhu qauluhu ta'ala wa aqimus salata fa inna sifata iqamatis salati majhulatun tahtaju ila bayanin fahasala bi bayaniha bil qawli wal fi'li minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau asani yang kedua yaitu sebab ijmal. Sebab ijmal. Sebab dia sesuatu nas itu global. Adalah yang kedua ada ma'rifatis sifah. Tidak diketahuinya sifatnya, kaifiatnya. Dan beliau katakan wa yazulul ijmalu bi bayani sifah. Dan akan hilang ijmalnya dengan menjelaskan sifatnya, caranya, kaifiatnya. Wa mitaluhu qauluhu ta'ala, dan misalnya adalah firman Allah Ta'ala wa aqimus salata. Lihat ini, dirikanlah salat. Kita tidak tahu sifat salat itu bagaimana. Ya kan? Ini sebab ijmal. Karena tidak ditahunya sifatnya. Fa inna sifata iqamatis salati majhulatun. Sesungguhnya sifat mendirikan salat itu tidak ditahu. Tahtaju ila bayan. Butuh untuk dijelaskan. Fahasola bayanuha bil qaul wal fi'il minar rasul. Maka terhasilkan, terjadi penjelasannya dengan ucapan dan perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau tinggal mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Karena Nabi sudah jelaskan itu, aqimus shalah. Dipahami kan? Kita tidak bisa sholat kalau tidak melihat Nabi SAW sholat. Thumma qala syarih hafizahullahu ta'ala asalis adamu ma'rifatil miqdari wa yazulul ijmalu bi bayanil miqdari wa misaluhu qauluhu ta'ala wa atuz zakata fa inna miqdaruz zakati yahtaju ila bayanin fahasala bi bayanihi bi qauli rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sini fahasala bayanuhu. Antum ada bi? Tidak ada ya? Fahasala bayanuhu bi qauli rasuli sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, sebab ijmal itu adalah adamu ma'rifatil miqdar. Tidak diketahuinya kadarnya. Berapa ini ukurannya? Wa yazulul ijmal bi bayanil miqdar, dan akan hilang ijmalnya kalau dijelaskan kadarnya. Ya. Wa mitaluhu qauluhu ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala wa atuz zakah. Wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Berapa yang dikeluarkan? Kan tidak ditahu kadarnya. Anda paham ini ayat? Tidak ditahu berapa itu zakat yang mau dikeluarkan. Kata beliau, fa inna miqdaruz zakati
Sesungguhnya miqdar zakat yahtaju ila bayan, butuh kepada penjelasan. Fahasola bayanuhu biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadi penjelasannya dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ثم قال ومن أنواع المجمل ما أحدثه الشرع من دلالة جديدة لبعض الألفاظ بحيث إن السمع لا يهتدي إن السامع لا يهتدي إلى معناها بالطلب والتأمل بل في الاستفسار من قائلها مثل أتدرون من البخيل أتدرون من المفلس لهذا فالمجمل باب واسع ومبحث رحيب عند الأصوليين. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala berikutnya. Iya. Wa min anwa'il mujmal, dan termasuk jenis mujmal global. Ma ahdathahu syari', apa yang dimunculkan oleh syariat. Min dalalatin jadidah, dari makna yang baru. Jadi sebenarnya kalimat ini ada makna lugawi yang dipahami. Tapi dia juga memiliki makna syar'i. Paham maksudnya? Jelas tak? Misalnya kalau dibilang al-kibr, sombong. Sombong kan kita ada makna kan? Sombong itu ya, kalau kita membanggakan diri, itu kan sombong. Tapi syariat munculkan makna baru untuk sombong. Apa itu? Batorul haq wa gomtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang. Paham maksudnya? Jadi ada makna baru yang memang syariat menggunakannya. Seperti sebentar beliau akan contohkan dari ucapan Nabi SAW. Liba'adil alfa, untuk sebagian lafaz. Bihaitu, dari sisi inna sami'a, sesungguhnya si pendengar. La yahtadi ila ma'naha, tidak diberikan hidayah kepada maknanya, kepada artinya, bitolab wa ta'ammul, dengan sekedar mencari dan memperhatikan. Bal fil istifsari min qailiha, bahkan butuh kepada penafsiran dari yang mengucapkannya. Ya, siapa dalam hal ini? Qailnya siapa? Syari. Iya kan? Butuh kepada penafsiran Allah, butuh kepada penafsiran Rasul. Ada jenis global begitu. Iya, misal contoh, atadaruna manil bakhil, tahukah kalian siapakah itu yang kikir? Kan kikir menurut kita kan tidak suka memberi. Tapi lain tafsirnya syari. Atadaruna manil muflis, tahukah kalian siapakah itu yang bangkrut? Ya, para sahabat hanya mengatakan yang bangkrut ya, yang habis barangnya. Tapi syariat menafsirkan bangkrut dengan tafsir yang lain. Nah, ini kita butuh lihat tafsirnya. Ya, yang mengatakannya. Walihada, oleh karena inilah fal mujmal babun wasi'. Maka mujmal itu adalah bab yang luas. Wa mabahathun rohibun, dan pembahasan yang luas. Indal usuliyin, di sisi ahli usul. ثم قال شارح حفظه الله تعالى وعلم أن الإجمال وإن كان قد ورد في الشريعة وأنه نوع من تعبد الله تعالى للعباد فإنه لم يبق فيها مجمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته كما قال صلى الله عليه وسلم لقد taraktum ala misli baydoi
lailuha kan nahariha Lailiha. kan nahariha la Badal. yazigu ba'di anha illa halikun. Walam yatrukil bayana indal hajati ilaihi abadan. Fa in waqa'a lil mujtahidu syai'un min dzalika faqad yakunu li adami tilaihi alal mubayyini li hadzal ijmali fayakunu nisbiyan wallahu a'lam. Baik. Kemudian beliau ingatkan, karena tadi kita sudah jelaskan kan, beliau jelaskan kepada kita bahwa ada nas yang mujmal. Nah, wah gimana caranya mengamalkannya kalau ada mujmal? Kata beliau, wa'alam ketahuilah. Annal ijmala wa in kana qad warada fi syariah. Bahwasanya ijmal walaupun telah datang dalam syariat. Wa annahu nau'un min ta'abbudillahi ta'ala lil ibad. Bahwasanya dia adalah jenis dari jenis penghambaan. Ya. Perintah beribadah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Walaupun ada itu, fa innahu lam yabqa fiha mujmal. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada lagi tersisa sesuatu yang mujmal. Udah paham ini? Memang ada nas mujmal. Tapi tidak ada lagi nas yang mujmal, tetap mujmal begitu. Belum ada apa-apa penjelasannya. Tidak. Tidak ada yang begitu. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummati. Apa alasannya? Ini alasannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya jami'a syariati, seluruh syariatnya. Jadi kalau ada nas yang global itu sudah dijelaskan. Karena Nabi telah menjelaskannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, laqad taraktukum ala mithlil bayda. Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang sangat putih. Jelas. Lailiha kanahariha. Malamnya itu sama dengan siangnya. Jadi syariat ini malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada gelap. Syariat Islam semuanya jelas. La yazigu ba'di anha illa halik. Tidak ada yang sesat setelahnya. Berpaling darinya. Dari Quran dan Sunnah. Setelahku, kata Nabi SAW, kecuali pasti binasa. Dia binasakan dirinya. Dan dia binasakan juga orang lain. Karena dolu wa adollu. Mereka sesat dan akan menyesatkan. Kalau ada yang menyelisih Nabi, dipastikan seperti itu. Karena masalahnya Nabi sudah jelaskan semuanya. Tidak ada lagi yang tersisa. Kata beliau, walam yatrukil bayan indal hajah. Nabi SAW tidak meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan ilaih kepadanya abada selama-lamanya. Fa'in waqa'a. Ini kalau terjadi ini. Fa'in waqa'a lil mujtahidi syai'un. Kalau ada terhadap mujtahid. Orang ini sudah ahli ijtihad. Terjadi padanya sesuatu min dalik. Kesamaran, keglobalan. Faqad yakunu li adamit tilaihi. Maka itu terjadi karena dia tidak tahu. Tidak mendapatkan alal mubayyin, atas yang menjelaskan lihadal ijmal. Terhadap yang global itu. Dalilnya belum sampai kepadanya. Anda paham ini? Makanya dalam pembahasan ketika ada perselisihan. Itu penyebab perselisihan karena belum dapat. Anda paham ini? Misal, dicontohkan dalam masalah wudhu. Al-Imam Syafi'i berpendapat kepala diusap 3 kali. Karena belum berdalil dengan hadits Utsman bin Affan. Bahwa Nabi SAW berwudhu 3 kali. Anda paham ini? Nah, hadits Abdullah bin Zaid kan dirinci. Kalau kepala Nabi usap sekali. Jadi sebab dia berpendapat seperti itu kenapa? Tidak sampai kepada dalil. Oh masa? Ya. Memang kan tidak semua orang dapat semua ilmu. Ada yang kita tidak tahu. Ada yang kita tidak
tahu. Jelas kan? Iya. Tidak semuanya orang bilang bahwa ini sudah begini. Tidak ada lagi yang dia tidak tahu. Tidak, pasti ada yang tidak dia tahu. Kan pasti ada kelalaian, luput dari ingatan ketika menjelaskan. Dipahami? Itu karena tidak sampai kepadanya mubayyin yang menjelaskan. Fayakunu nisbiyan, maka jadinya nisbah. Yaitu dilihat dari mujtahid itu samar baginya. Paham? Tapi bagi mujtahid lain jelas. Ini wallahu alam kata beliau. ثم قال حفظه الله قوله والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي لما عرف المجمل عرف البيان لافتقار المجمل إليه وهو لغة الظهور والوضوح يقال بان الأمر وتبين بمعنى اتضح وانكشف وأما في الاصطلاح فهو يطلق على التبيين وهو فعل المبين ويطلق على الدليل الذي حصل به البيان ويطلق على العلم الذي يستفاد من الدليل والمصنف جر على الأول وهو الأشهر فعرفه بأنه إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه فقال إخراج شيء إلى آخر. Kata beliau, hafizallahu ta'ala, qauluhu, perkataan penulis, wal bayan ikhrajus syai' min hayzil iskal ila hayzit tajalli. Kata beliau, lamma arrafal mujmal, tatkala beliau memberikan pengertian terhadap yang mujmal, arrafal bayan, maka beliau memberikan pengertian terhadap al bayan. Ya kan? Kan dua kan, mujmal dan al bayan. Kata beliau, kenapa? Liftiqaril mujmal ilaih. Karena mujmal butuh kepadanya. Setiap ada yang mujmal butuh kepada al-mubayyan. Butuh kepada yang dijelaskan. Wahwa, kata beliau, lugotan secara bahasa, ad-duhur, bermakna yang dohir, nampak. Wal wuduh, jelas. Itu artinya al-bayan. Yang dohir nampak, wal wudu jelas. Yuqal, dikatakan contoh dalam bahasa Arab, banal amru. Perkara itu bana. Apa artinya? Watabayyana. Bima'na dalam artian ittadoha. Jelas, wangkasyafa, tersingkap. Paham kan? Maknanya tadinya yang tidak jelas. Wa amma fil istilahi, adapun dalam istilah, fahuwa yutlaqu ala tabyini, maka dia digunakan di atas tabyin, wa huwa fi'ilul mubayyin, yaitu perbuatannya si penjelas. Maksudnya sini perbuatannya Allah Subhanahu wa taala dan perbuatannya Rasulnya. Paham maksudnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan berupa wahyu Quran, maka itu namanya at-tabyin. Demikian pula ketika Nabi SAW menjelaskan berupa ucapan dan perbuatan, itu disebutkan at-tabyin. Karena tabyin itu adalah fi'ilul mubayyin. Bukan al-mubayyan, karena al-mubayyan yang mujmal. Yang dijelaskan. Kalau al-mubayyin yang menjelaskan. Paham maksudnya? Bedakan harokat kasroh sama fathah. Wa yutlaqu, dan diitlakan juga, dan ini sekarang ini yang biasa digunakan, alat dalil. Digunakan juga at-tabyin itu di atas apa? Dalil. Alladhi hasala bihil bayan, yang terjadi dengan sebabnya penjelasan. Dipahami ini? Diitlakan juga untuk itu. Diitlakan juga untuk itu. Wa yutlaqu alal ilmi alladhi yustafadu minad dalil. Ini penggunaan ketiga. Penggunaan pertama fi'lil mubayyin,
Penggunaan kedua, ad-dalil alladhi hasala bihil bayan. Penggunaan ketiga, alal ilmi alladhi yustafadu minad dalil. Al-bayan juga digunakan di atas sesuatu ilmu yang diambil dari dalil. Ilmu yang diambil dari dalil. Wal musannif jaro alal awwal wahwal ashar. Dan penulis beliau berjalan di atas yang pertama dan itu memang yang masyhurnya. Yaitu perbuatannya si al-mubayyin. Ya. Fa'arrafahu bi'annahu. Maka beliau artikan bahasanya dia idharul makna lil mukhatab. Menampakkan makna untuk yang diajak bicara. Wa idahuhu dan menjelaskannya. Faqala dan maka beliau berkata ikhrajus syai' ila akhirih. Qala Syekh hafizahullahu taala wa hadha ta'rifu mabniyun ala ma daraja alaihi aksarul usliyina haitsu khassul bayana biidahi ma fihi khafa'un wa minhum man yatluquhu ala wa minhum man yutlaquhu Yutliku. Atlaq af'ala. wa minhum man yutliquhu ala kulli idahi sawa'un taqaddamahu khafa'un am la. Masya Allah. Pengertian ini mabaniun ala ma daraja alaihi aksarul usuliyin. Pengertian ini dibangun di atas apa yang kebanyakan ahli usul daraja alaih. Berjalan di atasnya. Haitu qassul bayan ketika mereka mengkhususkan al-bayan biidahi ma fi khafa. Al-bayan artinya menjelaskan apa yang ada kesamarannya. Tapi wa minhum man yutlikuhu ala kulli idah. Tapi di antara mereka ada yang menggunakannya di atas setiap perkara yang jelas. Sawaun taqaddama khafa amla. Sama saja apakah sebelumnya ada kesamaran atau tidak. Wa qad intaqada Untuk wa qad intuqi dal musannifu nafsuhu hadza ta'rif berarti penulis sendiri ya. Intaqada. Bukan dikritik tapi beliau sendiri mengkritik dirinya. Ulang. wa qad intaqada al musannifu nafsuhu wa qad Nafsahu. Betul. Betul. wa qad intaqada al musannifu nafsuhu hadza ta'rifa fi kitabihi al burhanu wa dzalika liwurudi ibaratin la yanbaghi ida'uha at-ta'rifu mislu al-hayyizu wa dzalika anna at-tabyina amru ma'nawi wal ma'na la yusafu bistiqrari fil hayyizi lianna al-hayyiza huwa al-faraghul mutawahhamu alladhi yashghuluhu syai'un wa huwa min alfadhil mutakallimina. Ini masalah. Tapi beliau sendiri alhamdulillah wa qad intaqadal musannifu nafsahu. Penulis telah mengkritik dirinya. Hadza ta'rif terkait dengan pengertian ini fi kitabil burhan. Kitab inilah yang nampak beliau bertobat. Rujuk dari madhab ahli kalam kepada madhab ahli sunnah. Itu di kitab Al-Burhan. Karena kitab ini yang terakhir beliau tulis. Kitab ini yang terakhir beliau tulis. Beliau telah kritik dalam kitab Al-Burhan. Wadhalika liwurudi ibaratin la yambagi ida'uha at-ta'arifa. Demikian itu karena ada ibarat-ibarat la yambagi tidak pantas ida'uha dimasukkan di dalam ta'rif. Mithal al-haiz. Seperti kata haiz. Itu tidak pantas dimasukkan dalam pengertian. Iya. Ini kita bukan usul fikih ahli kalam. Iya kan? Ini kan usul fikih orang Syafi'iyah. Bukan usul fikih ahli kalam. Syafi'iyah ahli sunnah. Bukan ahli kalam. Bukan Asy'ari. Yang masuk pemikirannya ahli
kalam. Bukan. Seperti kata al-hayyiz. Demikian itu beliau jelaskan. Anna tabyin amru ma'nawi. Tabyin itu kan perkara maknawi. Wal makna la yusafu bil istiqrar fil hayyiz. Namanya makna itu tidak disifati dengan perkara yang tetap dalam kata hayyiz. Li'an al-hayyiz wal faraq al-mutawaham. Karena hayyiz itu adalah sesuatu yang kosong, yang disangka. Yang hanya waham saja. Bukan lagi dhon. Waham itu lebih jauh daripada dhon, bahkan lebih jauh daripada syak. Seakan-akan ini perkara dalil itu perkara apa? Wahamiyah. Paham ya? Iya. Hanya waham. Waham itu min. Kan gini tau, paling tinggi kan yang 100% kan yakin. Kemudian dhon. Dhon itu 51 sampai 99. Kemudian syak. Syak itu 50-50. Paham kan? Di bawahnya syak itu apa? Itulah dibilang waham. Itulah dibilang apa? Waham. Iya. Ini yang dikritik. Alladhi yushgiluhu syai'. Yang disibukkan oleh sesuatu. Wahuwa min alfadil mutakallimin. Ini termasuk lafaz-lafaz yang dipakai oleh ahli kalam. Ini lafaz yang dipakai oleh ahli kalam. Dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, termasuk Asy'ari. Termasuk Asy'ari. Qala Syekh hafizahullah wa mimman taqadahu al-Amudi. Al-Amudi. Li'annahu ghairu jami'in. Fa innal mubayyina ibtida'un. Mubayyan. Fa innal mubayyana ibtida'un. Alladhi lam yusbaq. Alladhi lam yusbaq biijmalin. Mislu sama'un ardun jidarun. La yadkhulu fi hadha at-ta'rifi ma'annahu bayanun. Fayakunu ta'rifu khassan bibayanil mujmali kama taqaddama. Dan termasuk yang mengkritiknya adalah Al-Amudi. Li'annahu ghairu jami. Karena pengertian yang disebutkan adalah pengertian yang tidak jami. Tidak mencakup yang diinginkan oleh Al-Mubayyan. Fa'innal mubayyan ibtida'an. Sesungguhnya Al-Mubayyan yang dijelaskan dari awal peletakannya. Alladhi lam yusbaq bi ijmal. Yang tidak diawali oleh ijmal. Tidak masuk ini. Jadi khusus yang ada kesamarannya. Tidak masuk yang memang sudah jelas dari asal peletakannya. Metal sama kata langit itu kan sudah asal. Iya. Ard, jidar, la yadkhulu fi hadha ta'rif. Tidak masuk dalam pengertian ini. Ma'annahu bayan, padahal itu kan juga bayan. Itu juga bayan. Fayakunu ta'rif khas bi bayanil mujmal. Maka pengertian penulis khusus untuk menjelaskan yang global saja. Iya, global saja. Kama taqaddam sebagaimana yang telah lewat. Terus Tsumma qala syarih hafizahullahu ta'ala qawluhu ikhraju syai'i. Al-muradu bil ikhraji izharu ma'nal mubayyani lil mukhatabi wa idahihi. Al-muradu bil ikhraji izharu ma'nal mubayyani lil mukhatabi wa idahuhu. Wa hadha ala anna al-bayana yutlaku ala fi'il mubayyini wa huwa tabyinu kama madho. Berkata penulis ikhrajus syai' mengeluarkan sesuatu. Yang diinginkan dengan ikhraj adalah izhar. Ikhraj artinya menampakkan, bukan mengeluarkan. Ini penjelasannya Masya Allah. Adalah menampakkan makna al-mubayyan yang dijelaskan kepada yang mukhatab. Dan menjelaskannya. Wahada ala annal bayan. Ini dibangun di atas bahwasanya al-bayan yutlak ala fi'ilil mubayyin. Digunakan untuk perbuatan yang menjelaskan.
Wa huwa tabyin kama taqaddam kama madha, yaitu at-tabyin sebagaimana yang telah lewat. Qala syarih hafidhullah wa qawluhu min hayyizil iskali ay min sifatin wa halil iskali. Wal iskalu huwa khafa'ul muradi bihaitsi la yudraku al maqsudu minal lafzi. Ucapannya min haizil iskal itu dari min sifatin wa halil iskal. Itu dari sifat dan keadaan yang ada iskalnya. Dari sifat dan keadaan yang ada iskalnya. Terus iskal itu apa? Ini pengertian iskal. Kita sering bilang ini ada muskilah. Ada iskalnya. Apa arti iskal? Iskal adalah huwa khafa'ul murad. Samarnya yang diinginkan. Bihai dari sisi la yudrakul maksudu minal lafaz. Dari sisi tidak diketahui yang dimaksudkan dari lafaz. Itu namanya iskal. Wa qala hafidhahullah qawluhu ila hayyizi tajalli ay az-zuhuru wal wuduhu wa dhalika yatimmu bi bayani sifati awil miqdari. Intinya itu kan tidak ada fi'il mudha'af yang berwazan yaf'alu. Nah, jadi tidak ada yatam. Dia hanya kemungkinannya yatim atau yatum. Nah, tidak ada fi'il mudha'af yang berwazan yaf'alu. Wadzalika yatimu bi bayani sifati awil miqdari awi ta'yinil muradi aw ghairi dzalik mimma yuzilul ijmalu kama kalau ya pasti dia pakai waw, yazulu, kan dia zala yazulu. Kalau pakai ya berarti dari kata fa'ala af'ala yuf'ilu, azala yuzilu. Apa tadi? Sudah? Selesai? Au ghairi dzalik mimma yuzilul ijmalu kama taqaddama. Baik, sampai situ. Qauluhu, perkataan penulis, ila haizit tajalli, kepada haiz tajalli. Apa maksudnya? Ad-duhur wal wuduh. Yaitu dibawa dari yang samar ke jelas. Wadhalika yatimmu, demikian itu akan sempurna bibayani sifati awil miqdar, dengan menjelaskan kaifiatnya, sifatnya atau kadarnya, atau ta'yinil murad, atau menjelaskan yang diinginkan dengannya, au ghairi dzalika mimma yuzilul ijmal, atau selain itu dari yang menghilangkan keijmalan, keglobalan, kama taqaddam, sebagaimana yang telah lewat. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Siapa berikutnya? Aldi. Aldi Wai. Aldi Wai.